Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk anugerah Tuhan kita sudah memasuki hari ketiga daripada bulan terakhir, yaitu bulan Desember. Dan kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita boleh menjadi hari-hari yang meaningful, yang penuh dengan ucapan syukur. Dan saat ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Amsal 26 ayat 1 sampai 28, dan secara khusus kita hanya akan melihat ayat 4 dan 5. Oleh karena itu mari kita, sebelum kita merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu kepada kami. Dan berbelas kasihanlah kepada kami saat ini, supaya sungguh ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan, firman Tuhan itu boleh menguasai kami ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema hari ini diambil dari Amsal 26 ayat 4 dan 5 yang berkata demikian. Ayat 4, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca dua ayat ini, maka seringkali otomatis yang muncul dalam pikiran kita adalah dua bagian ini sangat kontradiktif sekali. Karena pertama bilang jangan menjawab orang bebal, tapi ayat kelima mengatakan jawablah orang bebal. Nah, apa sebetulnya yang terjadi di dalam bagian ini? Bagian ini sebetulnya tidak kontradiktif, tetapi dilihat dari sisi yang berbeda. Ya, kalau yang pertama itu ayatnya yang keempat, di sana dikatakan jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Nah, di dalam bagian ini difokuskan kepada orang yang menjawab, yaitu jangan menjawab orang bebal itu dengan kebodohannya. Kita itu jangan menjawab orang bebal itu sesuai dengan kebodohannya, supaya kita tidak terlihat bodoh, supaya kita tidak dianggap bodoh. Karena apa yang kita akan lakukan itu sungguh tidak berguna kalau kita memberikan jawaban kepada orang bebal di dalam kebodohannya. Karena kita menjawab atau tidak menjawab kepada orang bebal, dia tetap bodoh. Betul? Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini sebetulnya penulis Amsal ini mau mengajarkan sebetulnya kepada saudara dan saya bahwa kita itu jangan menjawab orang bebal sesuai dengan kebodohan. Maksudnya apa? Orang bebal itu suka berdebat, dan dia itu ya dikatakan orang yang sebenarnya licik, penuh dengan tipu muslihat, sehingga jangan sampai kita kejebak dan kita kelihatan menjadi orang yang bodoh. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kurus kepada anjing, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang kudus, sesuatu yang berharga, jangan itu diberikan kepada anjing atau kepada babi. Mereka tidak tahu nilai dan harga dari barang-barang itu. Hal yang sama sebetulnya ketika kita menyampaikan atau menjawab orang bebal itu dengan cara kebodohannya, kita sama. Makanya di dalam Amsal 23 ayat 9 di sana dikatakan apa? Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Artinya, apapun yang kita jawab tidak berguna bagi dia. Karena tadi saya katakan, orang bebal itu bodoh.
kita jawab atau tidak jawab, dia tetap bodoh. Dan dia tetap bebal. Yang kedua, ayat kelima ini dikatakan bahwa jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Jawablah orang bebal itu menurut kebodohannya, supaya jangan dia menganggap dirinya itu bijak. Nah, apa maksudnya dari bagian ini? Maksudnya dari bagian ini adalah ketika kita menjawab orang yang bebal itu, kita harus menjadi orang yang bijak. Kita harus menjadi orang yang bijak. Maksudnya adalah kita itu harus menjawab dia untuk menunjukkan, menyatakan kesalahan-kesalahan dia dari pertanyaan-pertanyaan dia. Kita harus menunjukkan kelemahan-kelemahan dia, dan bahkan kita harus menghancurkan konsep dia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kita bisa menjawab dia demikian, kita tidak punya bijaksana yang murni, yang keluar dari diri kita. Kebijaksanaan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Amsal itu kalau kita baca, maka kita melihat dari awal itu Amsal itu berkata, orang yang bijak itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, untuk kita boleh menjadi orang yang bijak, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Tanpa ada hati yang takut akan Tuhan, maka kita sulit untuk menjawab orang bebal itu. Kita sulit untuk mengetahui, menemukan kelemahannya, menunjukkan kesalahannya. Tidak bisa. Oleh karena itu kita harus menempel kepada Tuhan. Kita belajar firman-Nya, punya relasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita akan tahu untuk menyatakan kesalahan daripada orang bebal itu, menunjukkan kelemahan-kelemahan dia, bahkan menghancurkan konsepnya dia. Supaya jangan kita membuat justru dia menjadi orang yang bijak, tapi kita menyatakan kepada dia kebodohan-kebodohan dia. Nah, di dalam bagian kedua ini, ayat kelima ini, memang fokusnya adalah kepada orang bebal itu. Jangan kita jawab seperti keberadaannya dia, supaya jangan sampai dia menganggap dirinya dia bijaksana. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar daripada bagian ini, dan kita boleh menjadi orang-orang yang bijak. Dan tidak ada cara yang lain selain kita berelasi dengan Tuhan dan hidup melakukan firman-Nya. Maka kita akan menemukan bahwa Tuhan yang memimpin kehidupan kita, sehingga kita dapat menjawab dengan benar kepada orang-orang yang bebal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang bijak di tengah-tengah dunia yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.